Untuk episode kali ini, saya, Mbak Tukiem, janda paling bahagia seantero dunia dan akhirat. Tidak tanggung-tanggung, saya akan membacakan 3 cerita sekaligus. Semoga dengan hadirnya saya, bisa sedikit meringankan beban hidup Anda. Saya tahu, kalian banyak hutang. Tapi percayalah selagi kalian berusaha, pasti bisa. Tanpa berlama lagi, mari kita simak ceritanya. Jangan lupa, pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Dan jangan lupa, subrek ya. Terima kasih. Cerita pertama berjudul Jembatan Misterius. Jembatan misterius. Kejadian ini dialami omku sendiri waktu masih remaja. Waktu itu omku habis pulang dari rumah temannya sekitar pukul 1 malam. Pulang malam hal biasa yang sudah sering dilakukan om saat remaja. Kalau sudah nongkrong bersama temannya. Om aku sering lupa waktu. Langsung aja waktu itu ada 2 jalan menuju ke rumah, yang satu jalan terabasan jalannya agak rusak dan harus melewati jembatan tua yang di dekatnya ada kuburan. Dan yang satunya lagi jalan raya tapi harus mutar-mutar dulu agar sampai rumah. Lalu omku memutuskan lewat jalan terabasan. Tidak biasanya dia memilih jalan itu, mungkin karena sudah kemalaman jadi pengen cepat-cepat sampai rumah. Di perjalanan om sudah merasa tidak beres. Jalanan begitu sepi, hanya ada suara burung hantu dan kelelawar yang berterbangan. Tanpa dirasa sudah sampai di jembatan. Nah, disinilah tempatnya. Waktu sampai di tengah jembatan tiba-tiba motor omku mogok. Dia mencoba starter tapi tidak bisa nyala, lalu dia mencoba mencari bantuan namun tidak ada siapapun di situ. Lalu dia dorong motornya sambil terus melihat sekeliling. Saat hampir melewati jembatan tua, dia melihat ada orang berdiri di samping jembatan, lalu om menyapa dan meminta tolong buat benerin motornya. Tapi anehnya orang itu hanya diam tanpa ekspresi. Dia lalu menunjuk ke sebuah bengkel dekat jembatan. Om langsung memperhatikan bengkel itu. Dia heran sejak kapan ada bengkel di situ. Dia merasa di daerah situ hanya ada satu bengkel, yaitu di perempatan jalan raya, tapi karena memang sudah malam sekali, tanpa pikir panjang dia mendorong sepeda motornya ke bengkel itu. Saat itu tanpa sengaja om melihat ke spion motornya dan orang yang berdiri di samping jembatan tadi terlihat dari spion. Omku terus saja melihat. Tiba-tiba orang itu berubah menjadi mengerikan. Dia berlumuran darah dan tubuhnya hitam pekat. Om langsung lari sambil mendorong motornya ke bengkel itu. Sampai di bengkel om melihat seorang yang sedang memperbaiki sepeda. Langsung aja om meminta motornya diperbaiki. Tapi anehnya lagi tukang bengkel itu hanya diam. Om mengira mungkin dia masih sibuk. Om lalu duduk di kursi yang ada di depan bengkel itu sambil memperhatikan tukang bengkel yang terlihat masih sibuk. Entah kenapa waktu itu om merasa suasana di bengkel itu terasa aneh dan mencekam. Udara terasa dingin tiba-tiba dan ada yang menepuk pundak om dari belakang. Langsung aja om menoleh ke belakang dan dilihatnya tukang bengkel tadi berubah menjadi orang yang berdiri di samping jembatan tadi dengan wajah yang lebih mengerikan. Om langsung lari tunggang langgang tanpa memperdulikan motornya. Sampai di rumah om langsung gedor-gedor pintu sampai seisi rumah bangun. Dia lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Besoknya om kembali mengambil motornya ditemani saudara dan ayahnya. Ternyata yang dilihatnya kemarin bukan bengkel melainkan kuburan. Dan sepedanya terparkir di bawah pohon beringin besar yang kata sesepuh tempat berkumpulnya makhluk halus. Sejak saat itu om tidak pernah lagi pulang malam. Cerita kedua, Jalur Kuntilanak. Jalur Kuntilanak. Namaku Raisya. Kejadian ini aku alami beberapa tahun yang lalu. Namun masih segar di ingatanku sampai saat ini. Aku masih dalam perjalanan di dalam mobil menuju rumahku sendirian. Tanda seru. Kulihat jam hampir pukul 10.30 malam.
Ketika itu mobilku akan melewati sebuah jalan yang kiri dan kanannya adalah rawa. Sebelum aku masuk ke jalan itu, jalan sebelumnya sangat ramai. Tapi berbeda dengan jalan ini, sepi sekali. Sekarang saja yang melewati jembatan ini mungkin hanya mobilku saja karena di depan dan di belakangku tidak kulihat ada kendaraan lain. Badanku terasa sangat lelah, karena tadi seharian aku bersama temanku melakukan banyak aktivitas. Dan sekarang aku ingin segera sampai di rumah. Aku pun menaikkan kecepatan mobilku. Saat melaju dengan mobil dengan kecepatan tinggi melewati jembatan itu, kontan aku menginjak rem dan membuka jendela mobil. Berdiri di tengah jalan seorang wanita yang sedang berjalan membelakangiku. "Mau mati lu!" Aku berteriak pada wanita itu. Dia berjalan tergopoh-gopoh. Dia memakai daster dan berjalan sempoyongan tanpa memakai alas kaki. Dia menghalangi jalanku. Di tengah jembatan seperti ini aku tidak bisa kemana-mana untuk memutar balik. Aku coba menginjak gas mobilku dan memberi isyarat lampu. Tapi wanita itu tetap saja menghalangi jalanku. Aku pun turun dari mobil. Aku mencoba berjalan mendekatinya. Ketika aku sudah mendekat, wanita itu berjalan mulai ke pinggir. Aku pun kembali ke dalam mobilku. Namun ketika akan melajukan kembali mobilku, wanita itu meloncat ke pesawahan. Badanku langsung membeku dan suaraku tidak keluar. Aku benar-benar syok. Aku pun keluar dari mobil. Aku mencari wanita itu. Perlahan-lahan aku mendekati pembatas jalan itu. Tapi tidak ada. Sama sekali tidak ada tanda-tanda orang itu di sana. Padahal jelas sekali wanita itu tadi meloncat ke bawah. Kakiku mulai lemas. Bulu kuduk mulai berdiri. Dengan sisa-sisa tenaga aku berjalan kembali menuju ke arah mobil. Aku mulai melaju dengan mobilku. Tak lama setelah mobil maju, aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Hiks, mobilku terhenti. Dari sana aku berpikir ini adalah wanita tadi yang meloncat. Ternyata benar, tadi itu ada orang yang meloncat. Bukan hanya khayalanku. Aku pun turun dari mobil dan mulai berjalan kembali ke sekitar wanita tadi meloncat. Aku pun melihat lagi ke bawah. Namun tetap saja wanita itu tidak ada dan tiba-tiba aku terjatuh ke dalam parit yang cukup tinggi ini. Seperti ada seseorang yang mendorongku. Aku meronta-ronta sampai akhirnya aku berhasil kembali ke tepi jalan. Aku melihat di sekitar. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya ada jalanan kosong. Aku pun berjalan kembali menuju mobil dan belum sempat aku sadar siapa tadi yang mendorongku. Terdengar suara wanita tertawa sangat keras. Suara itu serasa melayang. Tiba-tiba ada yang memegang pergelangan kakiku. Ketika aku lihat, seorang wanita sedang meronta-ronta naik dari parit itu. Wanita berbaju kuning kusam dengan rambut panjang berantakan dan mata besar yang hitam pekat. Serta mulutnya yang menganga terbuka lebar sambil mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Aku menepiskan kakiku. Setelah merasa tidak dipegang lagi, aku langsung berlari sekuat tenaga kembali masuk ke dalam mobil. Aku menyalakan mobilku dan segera melaju sangat kencang. Aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Pikiranku seakan kosong sampai terdengar suara. "Tolong saya, tolong." Entah dari mana tiba-tiba saja di bangku belakang mobilku ada sosok wanita tadi. Refleks aku menginjakan dan membanting setirku. Dari sana aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dan menyadari aku tengah berada di rumah sakit. Untungnya, malam itu ada supir taksi yang lewat dan mengantarkanku ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit aku mencoba mencari tahu tentang sekitaran sawah itu. Namun tidak kutemukan apa-apa menurut orang-orang. Jalur yang kulewati itu adalah jalur kuntilanak dan banyak juga yang sering diganggu jika melewati jalur itu sendirian. Sekarang aku sudah tidak mau melewati jembatan itu lagi. Aku takut kejadian itu terulang lagi padaku. Konon, jika seseorang pernah melihat makhluk itu sekali saja akan mudah bagi orang itu untuk melihatnya lagi. Dan aku tidak mau melihat untuk kedua kalinya sampai kapanpun. Cerita ketiga, Jurit Malam. Jurit Malam. Cerita horor ini dimulai dari suatu malam di sekolah.
Caki dan teman Caki harus nginep di sekolah. Pasti Bung Ses pada bertanya-tanyakan ngapain pula Caki dan teman Caki nginep di sekolah. Nah, Caki dan teman Caki nginep di sekolah karena ada acara jurit malam. Buat kakak kelas, jurit malam merupakan malam yang paling ditunggu, dan malam paling ciamik buat mengerjai adik-adik kelas. Sedangkan buat adik kelas, jurit malam merupakan malam yang paling dihindari. Kalau bisa dicepetin pakai remote DVD, mungkin bakal mereka lakuin. Bener gak? Bung Ses pernah ikutan jurit malam kan? Pasti perasaannya sama kayak Caki. Sebagai adik kelas kita itu kayak daging yang siap diolah sama Farakuin asteris sebelum malam hari tiba. Siang harinya sang kakak kelas memberikan banyak games-games menarik, penuh canda dan tawa. Sebelum pada akhirnya mereka berubah menjadi manusia setengah ikan asteris maksudnya jadi galak, layaknya burung beo yang belum dikasih makan 2 minggu. Jam tangan Caki sudah menunjukkan pukul 7 malam. Junior-junior sudah bersiap dengan segala aksesoris. Dari mulai topi yang terbuat dari bola plastik, celana rumbai-rumbai, sampai sendal jepit dan kaos kaki beda warna. Sempat Caki mikir kita ini sedang dipersiapkan sebagai pemain bola cadangan. Kalau timnas kita gagal lagi asteris. Tiba-tiba salah satu kakak senior langsung berteriak dan menyuruh kita berkumpul jadi satu di lapangan sekolah. Tanpa pikir panjang seluruh junior termasuk Caki berlari kocar-kacir menuju lapangan. Di lapangan sekolah, kakak senior menjelaskan tata tertib dan rute mana yang harus dilewati junior. Rute yang diberikan merupakan rute yang memang terkenal sebagai tempat angker dan mengerikan. Beberapa anak cuma bisa menghela nafas, tatapan kosong dan menerima nasib mereka. Sebagian ada yang sok berani dan santai. Kalau dalam film-film horor, orang yang paling sok tahu dan sok berani, yang paling cepat. Ya gitu deh. Caki kebagian kelompok terakhir, yang otomatis jalan paling terakhir dan paling malam. Satu kelompok terdiri dari 4 junior, dan cuma dikasih lilin sebagai penerangan selama jurit malam. Bisa dibilang lilin itu nyawa satu-satunya, buat terhindar dari gelapnya malam. Kalau gelapnya hari mah cuma bisa diterangi oleh kasih sayang dan cinta asteris lo jadi curhat colongan. Singkat cerita, Caki dan kelompok Caki jalan jam 12-an, ya jam-jam hantu lagi berkeliaran nyari jodoh deh. Pos pertama, kedua dan ketiga si cemen. Soalnya tempatnya masing terang dan gak terlalu serem. Nah, begitu Caki jalan ke pos keempat, mulai deh hawa-hawa angker yang bikin bulu kuduk berdiri merasuki Caki dan kelompok Caki. Pos keempat terletak di lantai 3, pojok sekolah, dan harus lewatin lorong-lorong penuh dengan kelas kosong yang gelap dan gak ada orang sama sekali. Yah kayak suasana acara mistis di TV-TV deh pokoknya. Caki dan teman seperjuangan melangkah gontai dan lemas, karena di pos sebelumnya kita sudah ditempa mental dan fisik. Caki naik tangga menuju pos 4, pas sampai di lantai 2, Caki dan teman seperjuangan tiba-tiba ngeliat ada anak kecil yang mukanya pucat banget. Pakai celana pendek sambil lari-lari di sekitar lorong. Dan tiba-tiba dia lari menuju tembok dan wus, dia hilang. Tanda seru, nembus TEMBOOKKKK. Caki sempat berpikir dia salah satu anak dari pesulap yang lagi ngetes kemampuan. Tapi kayaknya gak mungkin juga ya. Ngapain juga yak dia malam-malam ke sekolahan. Kurang kerjaan amat. Ya udah Caki gak peduliin tetap lanjut ke lantai terakhir. Lantai 3. Ibarat video games. Pos 4 adalah tempat para raja terakhir berkumpul. Begitu Caki sampai ke lantai 3, tiba-tiba ada benda seperti bulat yang menggelinding ke arah Caki dan teman-teman. Dari jauh seperti bola. Namun setelah semakin dekat, benda itu mulai menyerupai kepala manusia. Tanda seru, IAMANUSIAAA, BAYANGKANNNN Bung Ses. Asteris suara anjing melonglong asteris. Tanpa pikir panjang Caki dan teman-teman langsung lari tunggang langgang ke arah pos 3. Dengan terengah-engah, akhirnya sampai juga di pos 3. Caki dan teman-teman seperjuangan langsung melaporkan kejadian ke kakak senior yang ada di sana. Bukannya ditenangin, mereka malah ikutan lari ke lantai bawah. Kalau di sinetron, mungkin larinya Caki, teman-teman seperjuangan dan kakak senior akan di slow motion. Terus dikasih angin-angin dikit,
Biar kelihatan aura seksinya. Hehe, biasanya kalau lagi jurit malam atau bermalam di sekolah emang suka ada hal-hal aneh gitu kan.